Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan melanjutkan menyimpulkan tentang Shopee, dunia Shopee. Selanjutnya yaitu topi pesulap, yaitu satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Di sini ceritanya, Shopee yakin dia akan mendapatkan kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat-surat itu untuk saat ini. Di sekolah, Shopee sulit untuk memperhatikan apa yang dikatakan guru. Untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahwa di sekolah dan di tempat lainnya, orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh saja. Padahal sesungguhnya ada masalah besar yang harus dipecahkan di sini. Ketika bel berbunyi, dia buru-buru meninggalkan sekolah, sehingga temannya si Joanna harus berlari mengejarnya. Kemudian Joanna bertanya, "Kamu mau ikut main kartu malam ini?" Shopee menjawab, "Aku tidak tertarik lagi pada permainan kamu." "Kamu tidak tertarik? Kalau begitu, mau tidak main badminton?" "Aku kira aku juga tidak tertarik main badminton." Itu ucapan Shopee. Shopee sangat menyesal telah bersikap buruk kepadanya si Joanna. Shopee begitu keasikan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana datangnya dunia, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk bermain. Shopee berharap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya itu. Ketika menutup pintu gerbang, dia mendapati namanya tertera di atas salah satu amplop besar. Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang, yaitu pelajaran filsafat, hati-hati. Di dalam amplop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas. Shopee mulai membacanya. Isi suratnya, apakah filsafat itu? Shopee yang baik, banyak orang senang membaca. Namun selera pembaca itu berbeda-beda. Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia, aku tidak memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku. Shopee sayang, memang ada masalah yang jelas akan menarik minat semua orang. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada orang kelaparan akan menjawab, yaitu adalah makanan. Para filosof yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Namun ada sesuatu yang lain yang dibutuhkan setiap orang, yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini. Sekarang pun setiap individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kamu tidak akan tahu apakah ada Tuhan atau apakah ada kehidupan setelah kematian dengan mencarinya di buku ensiklopedia. Namun, membaca apa yang telah diyakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri. Shopee benar-benar kecapaian, masih sangat menyimak. Dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu bernapas. Sementara dia asik membaca, Shopee menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera di situ. Kali ini dia melihat berkeliling, namun tidak ada seorang pun di sana. Kemudian ada novel Makhluk Aneh. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi mempunyai rasa ini. Setelah beberapa bulan berada di dalam rahim, mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sangat baru. Sementara dia sudah bertambah besar, jika seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia yang luar biasa ini. Untuk lebih tepatnya, pertanyaan-pertanyaan filosof itu mengganggu benak kita semua. Banyak orang begitu disibukkan oleh permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, novel tentang mitos. Selama ribuan tahun, banyak sekali penjelasan mitologis untuk memahami cara berpikir para filosof awal. Kita harus paham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia. Sebagai contoh penjelasan mitologi untuk hujan, karena adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya, dan jika hujan turun, jagung akan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah bisa dipahami, tapi jelas itu dikaitkan dengan hujan. Di sini Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa. Palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan, melainkan juga untuk senjata melawan kekuatan pengacau yang berbahaya. Dia tahu bahwa orang-orang selalu ingin menjelaskan proses alam. Barangkali mereka tidak dapat hidup tanpa penjelasan semacam itu, dan bahwa mereka menciptakan berbagai mitos pada masa sebelumnya.
Para Filosof Alam. Novel Para Filosof Alam. 4 unsur dasar dalam satu hal, Parmenides dan Heraklitus, sering bertentangan. Akal Parmenides menegaskan bahwa kita ada sesuatu yang bisa berubah. Persepsi indera Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah, yang mana di antara keduanya yang benar. Haruskah kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita? Parmenides mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah dan persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya. Heraklitus sebaliknya mengemukakan segala sesuatu berubah, mengalir, bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisah keempat unsur ini, sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air, tetapi dalam proporsi yang beragam. Sophie memutuskan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari, namun kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis. Teori atom, Demokritus. Ketemu lagi denganku Sophie. Hari ini kita akan mendengar filosof dalam besar yang terakhir. Namanya adalah Demokritus. Demokritus setuju dengan para pendahulunya bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah. Namun pada zaman kita sekarang, para ilmuwan telah menemukan bahwa atom dapat dipecah menjadi partikel elementer yang lebih kecil. Kita menyebut partikel elementer ini proton, neutron, dan elektron. Mereka mungkin suatu hari nanti dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Namun, para ahli fisika sepakat bahwa batas itu pasti ada. Tentu ada bagian minimal yang darinya alam tersusun. Ini berarti bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Keyakinan lain yang banyak dipercaya oleh seorang, mereka percaya seperti Demokritus bahwa jiwa adalah tidak ada hubungannya dengan otak, dan bahwa kita tidak mungkin memiliki bentuk kesadaran apapun begitu otak hancur. Teori atom Demokritus menandai berakhirnya filsafat Yunani untuk saat ini. Dia setuju dengan Heraklitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir, sebab bentuk-bentuk itu datang dan pergi. Namun, di balik segala sesuatu yang mengalir itu ada beberapa benda yang kekal dan abadi yang tidak dapat mengalir. Demokritus menyebutnya itu adalah atom. Selama membaca di sini, Sophie memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahuinya apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat. Kini dia hanya duduk memandang ke jalan sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia merasa bahwa gagasan-gagasan Demokritus itu sangat sederhana, namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar dan perubahan. Masalah ini demikian rumitnya sehingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi, dan pada akhirnya Demokritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sehatnya sendiri. Mau tak mau, Sophie tersenyum. Pasti benarlah bahwa alam itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Heraklitus benar-benar dengan beranggapan bahwa semua bentuk di alam ini mengalir, karena setiap orang mati, binatang mati, bahkan jajaran gunung pun lambat laun akan hancur. Misalnya adalah jajaran gunung itu terdiri bagian-bagian yang sangat kecil yang tak dapat dipecah dan tidak dapat hancur. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya dia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan, tidak seperti Empedocles dan Anaxagoras. Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu. Namun toh dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya. Sekian penyimpulan dari saya. Banyak kurang lebihnya di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.